rekan saya, Alaika Muhammad, dalam Aula Dialog dengan tema Sambut Idul Adha di tengah bayang-bayang PPKM. Jangan kemana-mana, tetap di Aula 6 AMTV. Terima kasih Labiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir bersama saya Alaika Muhammad dalam program Aula Dialog. Peraturan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan sejak sepekan terakhir tidak hanya penutupan akses jalan di sejumlah daerah, namun juga tempat ibadah seperti masjid juga ditutup. Kebijakan ini akhirnya dicabut oleh pemerintah pusat. Satu sisi pemerintah membuka kembali aktivitas tempat ibadah. Namun di sisi lain ada himbauan agar kegiatan peribadatan dilakukan di rumah atau tidak bergerombol. Di sini telah hadir seorang narasumber, yakni Kiai Haji Syafruddin Syarif. Beliau adalah Khatib Syuriah PWNU Jawa Timur. Assalamualaikum, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah suasana di Masjid Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur pada jam sholat Jumat. Biasanya saat jelang sholat Jumat, masjid ini selalu penuh oleh umat Islam yang melakukan sholat Jumat di masjid. Namun sejak diberlakukannya PPKM oleh pemerintah daerah, semua fasilitas termasuk tempat ibadah di Masjid Al-Akbar ini ditutup untuk umum. Banyak warga yang datang ke masjid tersebut terpaksa putar balik mencari masjid lain yang masih buka pada saat sholat Jumat ini. Semua akses masuk menuju ke dalam masjid ditutup total. Hanya beberapa penjaga satpam yang terus melakukan pemantauan di sekitar masjid tersebut. Ini ya saya sadar, tidak memaksa karena keadaan yang gawat darurat. Di mana-mana pun tidak ada orang yang berkumpul, ya tidak boleh. Saya menyadari. Bahkan pedagang kaki lima yang biasa mangkal di depan masjid pun sudah tidak ada lagi karena aktivitas jelang sholat Jumat ditiadakan. Warga mengaku kecewa terhadap kebijakan penutupan Masjid Al-Akbar tersebut karena selain menyulitkan orang untuk melaksanakan ibadah, juga mempunyai dampak yang dalam bagi warga sekitar, seperti merosotnya omset para pedagang kaki lima. Warga berharap pembatasan PPKM ini akan segera berakhir. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan AMTV melaporkan. Namun di sisi lain ada himbauan agar kegiatan peribadatan dilakukan di rumah atau tidak bergerombol. Di sini telah hadir seorang narasumber, yakni Kiai Haji Syafruddin Syarif. Beliau adalah Khatib Syuriah PWNU Jawa Timur. Assalamualaikum, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya, Yai? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di rumah terus ya, dalam terus ya? Di rumah. Nggak pernah keluar gitu ya? Iya, di tetangga ini banyak yang meninggal sekarang ini. Mugi-mugi Yai sehat selalu, Yai. Amin, 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 amin. Kita yang di studio juga mohon doanya, Yai, biar tetap sehat dan bisa beraktivitas meliput kegiatannya NU, Yai, khususnya PWNU ini. Amin, mudah-mudahan sehat semua. Amin, amin. Ya. Amin. Yai, ini kan pemerintah kan juga telah mencabut peraturan penutupan tempat ibadah, ya seperti masjid lah khususnya. Artinya umat Islam boleh beraktivitas di masjid seperti sholat jamaah, namun di sisi lain terdapat imbauan dari pemerintah agar kegiatan tersebut tetap dilakukan di rumah. Maksudnya adalah ketika nanti menjelang sholat Id, itu ada imbauan dari pemerintah pusat atau surat edaran dari Kemenak itu disuruh di rumah. Itu bagaimana menurut jenengan ya? Para pemirsa Aula yang berbahagia, saya sangat-sangat berterima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia yang sudah mendengarkan masukan-masukan dari para kiai bahwa masjid sebagai tempat untuk memohon kepada Allah itu hendaknya tidak ditutup.
walaupun kita tetap harus ikhtiar untuk bagaimana memutus rantai COVID-19 ini. Karena tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita agar kita bertadarruk kepadanya dan berusaha bagaimana di samping sabar berikhtiar untuk segera keluar daripada musibah ini. Oleh karena itu, ketika pemerintah merevisi aturan Inmendagri bahwa asalnya ditutup kemudian diperbolehkan dibuka, tetapi tidak menimbulkan perkumpulan yang dikhawatirkan akan menjadikan tempat menularnya corona, maka ini satu hal yang sangat baik sekali. Dan perlu dicatat bahwa pada saat momentum Idul Adha yang memang di Indonesia sangat marak, dan ini adalah merupakan syiar Islam yang harus terus kita gemakan dimanapun kita berada. Nah, oleh karena itu yang pertama saya ingin mengungkapkan bahwa PWNU Jawa Timur sudah mengeluarkan instruksi bahwa kita harus patuh kepada pemerintah. Yang kedua, harus selalu melaksanakan protokol kesehatan. Yang ketiga, selalu meningkatkan takarrub kita kepada Allah, pendekatan diri kepada Allah, bahkan kita memberikan sebuah guidance agar membaca salawat lidaf'il bala yang dijajahkan oleh seorang waliullah, yaitu Kiai Hasan Saifurijal dari Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, ayah dari Kiai Hasan Mutawakil, yang saya juga tidak tahu apa beliau menerima dari ayahnya, yaitu Al-Qutbur Rabbani Kiai Muhammad Hasan, atau dari mana. Yang jelas beliau rupanya sudah mempunyai sebuah informasi yang istilah Jawa itu perlu sebelumnya tepanggih, ya, sebelum kejadian sudah tahu, sehingga beliau mengijazahkan salawat lidaf'il bala, yaitu salawat ta'un itu. Nah, maka PWNU Jawa Timur menghimbau, menginstruksikan untuk setiap habis sholat, baik sendiri maupun bersama orang lain, membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tatba'u biha annat ta'na wa ta'un ya man amruhu idza arada syai'an ayyakul lakum fayakun wa ala alihi wasallim. Itu sangat penting, artinya kita ingin semua bangsa Indonesia ini tidak ada yang terpapar, tidak ada yang terkena penyakit corona ini, dan yang sudah kadung kena mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan oleh Allah. Termasuk kru-kru kita ini, ya, semuanya yang bergerak untuk menyebarkan ajaran Islam rahmatan lil alamin, ajaran Nahdlatul Ulama. Kemudian yang perlu juga diingat dan diketahui bahwa PWNU juga memberikan pedoman tentang sholat Idul Adha yang disebarkan, kita perintahkan kepada LBM PWNU Jawa Timur untuk memberikan edaran, panduan supaya masyarakat bisa mengerti apa yang harus dilakukan pada saat pandemi ini. Yang pertama, kita mengatakan bahwa sholat Idul Adha itu hukumnya sunnah. Nah, ini yang perlu diketahui Mas Alaika Muhammad, bahwa sholat Idul Adha itu hukumnya sunnah. Sedangkan taat kepada pemerintah ini hukumnya wajib. Maka tentu ketaatan kita kepada pemerintah ini jangan sampai diabaikan hanya karena melaksanakan sholat yang hukumnya sunnah. Untuk itu maka ketika kita ingin melaksanakan sholat Idul Adha, maka kita bisa melaksanakan di rumah atau di tempat-tempat yang tidak menimbulkan kerumunan. Cukup misalnya 5 orang, 10 orang, sekeluarga itu. Jangan lebih daripada 20 orang, karena ini mengundang hal-hal yang membahayakan, apalagi sampai kemudian ratusan orang. Jadi kita bisa melaksanakan, tetapi dengan batasan jamaah yang jangan sampai menimbulkan penularan corona ini. Kalau misalnya kita tidak melaksanakan, ya tidak apa-apa, tidak dosa, karena kita tidak diwajibkan. Hanya satu ulama yang mewajibkan sholat Idul Adha ini. Jadi semuanya jumhurul ulama
menyatakan bahwa sholat Idul Adha itu adalah sunnah muakkad. Andai kata pun kita sholat sendiri, nah ini yang perlu diketahui oleh masyarakat, sholat sendiri kita sholat Idul Adha, maka diperbolehkan. Jadi sholat Idul Adha sendiri diperbolehkan. Loh, kalau kemudian kelompok kecil 5 orang, 4 orang, apakah harus kita ada khutbahnya juga? Maka jawabnya, khutbah di dalam sholat Idul Adha itu adalah sunnah. Kalau memang tidak ada yang bisa, ya sudah, tidak usah melaksanakan khutbah. Kalau misalnya ada yang bisa, itu ada khutbahnya. Itu Mas Alek Muhammad. Sehingga dengan demikian ini bisa berjalan. Namun saya mengharapkan bahwa ketika hari Senin malam Selasa itu jangan lupa semuanya bisa bertakbir. Dan saya mohon kepada pemerintah, kalau untuk takbir di musola, di masjid ini jangan dilarang. Jadi yang dijaga itu jangan sampai sholat sampai berkerumun itu. Jadi jangan sampai itu. Tapi kalau takbirnya jangan, karena takbir ini mungkin ya berdasarkan penelitian dari Jerman, kemudian dari negara-negara yang saya tidak tahu juga, saya hanya terima kiriman videonya. Itu menurut hasil penelitian, bacaan Quran, adzan, kemudian takbir di dalamnya, itu bisa mengecilkan jisim daripada corona yang memang sangat kecil itu. Sehingga coronanya mungkin dengan mendengar takbir, ini bisa mati nih, mudah-mudahan seperti itu. Jadi kita berharap dengan momentum adanya Idul Adha, takbir yang bergema pada malam Idul Adha itu tidak dan jangan dilarang, sehingga kemudian ini kita mengharapkan ada sebuah karunia Allah yang besar dari takbir yang bersama itu yang sudah terbiasa di Indonesia. Corona yang berkeliaran di Indonesia ini segera mati sehingga tidak ada lagi orang yang terpapar penyakit corona. Begitu Mas Alek antara lain. Ya, jadi memang kalau takbir di musola kan tidak berkerumunan, berbeda dengan takbir keliling, ngoten ya ini. Ya, betul. Jadi yang keliling jangan, yang sendiri musola enggak. Jadi ya, didawamkan saja ketika malam takbiran itu, malam 10 Dzulhijjah itu, biar tetap ada nilai syiarnya juga gitu ya, ini sampai menjelang itu. Leres Mas Alek. Siap ya. Bagaimana mengenai tentang lembaga-lembaga NU yang biasanya juga berperan di kegiatan Idul Adha ini, seperti lembaga takmir Masjid NU dan NU Care Lazisnula ya, yang biasanya melakukan kegiatan sosial khususnya. Kadang yang kemarin yang kita lihat itu ada pendistribusian daging hewan kurban dan lain sebagainya. Apakah juga ada protokol tersendiri yang dibuat oleh PWNU ya? Di dalam melaksanakan kurban ya, ini saya kapan hari bersama Mas Afif sebagai ketua Lazisnu PWNU Jawa Timur sudah live bersama di salah satu stasiun TV swasta. Nah, saya juga haru-haru atau mengumumkan kepada seluruh masyarakat, hendaknya dalam situasi seperti ini bagi yang mampu tentunya lebih banyak berkorban, itu lebih baik. Karena ini adalah perintah khusus dari Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainaka, aku sudah memberi kamu, ya asalnya hitopnya kepada Nabi Muhammad, tetapi ini tentu untuk juga seluruh umat manusia. Apa yang diberikan kepada kamu? Al-Kautsar, nikmat yang begitu banyak. Jadi kita sudah menerima nikmat yang begitu banyak, maka yang dituntut oleh Allah, yang diperintah oleh Allah, dua hal dalam ayat ini. Yang pertama, fasholli li rabbik, maka hendaknya kalian sholat menyembah kepada Tuhan kamu yang sudah memberi nikmat kamu sekalian. Yang kedua, wanhar, dan hendaknya kalian menyembelih kurban. Jadi wanhar ini perintahnya langsung dari Al-Quran, di samping penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Maka saya berharap mudah-mudahan Lazisnu dan juga segenap rekan-rekan yang bergerak di dalam bidang ini, ya, saya mohon mungkin lebih meningkatkan usahanya bagaimana supaya korban yang dibagikan nantinya kepada masyarakat itu menjadi lebih banyak daripada biasanya, karena masyarakat saat ini sangat membutuhkan, bahkan lebih membutuhkan dari tahun-tahun
sebelumnya. Dan saya kemarin sudah melihat bahwa Lazisnu ini ini betul-betul cara di dalam menyembelih kurban yang diwakilkan kepadanya dari para agniya, daripada orang-orang mudhohi, orang-orang yang berkurban, itu betul-betul sudah memenuhi syarat-syarat daripada berkurban. Bahkan sampai yang sunnah, apa itu yang sunnah? Yaitu antara lain orang yang berkurban hendaknya melihat hewan yang dikurban. Jadi hewan yang disembelih itu orang yang berkurban disunahkan untuk melihatnya. Nah, maka caranya karena kalau tidak bisa hadir di tempat penyembelihan, maka Lazisnu itu akan menyoting, memoto, lalu memberi nama. Jadi misalnya kambing, itu kambingnya diberi nama. Misalnya Mas Alek Muhammad yang berkorban, itu ada namanya, ini korbannya Mas Aleka Muhammad. Begitu juga kalau sapi, orang tujuh itu pakai banner besar, siapa saja sapi ini. Sehingga orang yang berkorban tuh lihat, oh ini sapi saya. Kepada yang korban. Iya, betul. Jadi besok kalau ketemu di akhirat, itu tahu. Oh, ini sapi saya dulu yang disembelih, walaupun saya tidak hadir, saya melihat betul gambarnya. Loh, ini sangat dianjurkan, karena kayak sampean ini kan besok akan jadi tumpaan, Mas Alek. Nah, ketika dia akan jadi tumpaan kita, ketika nyebrang Shiratal Mustaqim, lalu kita nggak ngelihat kendaraan kita, loh mana kendaraan saya ini? Nah, ini tentu jadi masalah. Maka begitu rigidnya persyaratan dan juga hal-hal yang sunnah di dalam berkurban ini betul-betul diperhatikan oleh Lazisnu. Maka saya berharap siapapun yang melihat acara ini, kalau berkurban dan akan diserahkan kepada lembaga, maka sebaiknya diserahkan kepada Lazisnu yang bisa memberikan cara berkurban yang tepat. Dan saya minta juga nanti kurban ini betul-betul tepat sasaran, sehingga daerah-daerah yang kadang di situ tidak ada orang berkurban sama sekali, padahal di situ banyak orang fuqaroknya, maka tentu ini lebih sangat diapresiasi kalau kita bisa berkorban di tempat itu. Begitu. Dan juga ada yang penting, Mas Alek, pada saat sekarang hendaknya kebiasaan kita membagikan kupon ini dirubah. Jadi karena situasinya seperti sekarang, jangan bagi kupon, tapi langsung bagi daging aja. Jadi ada bola langsungnya ini. Iya. Jadi sehingga tidak berkerumun. Kalau kupon kan nanti orangnya datang itu. Berkerumun di tempat penyembelihan, di tempat pembagian daging kurban itu. Maka hendaknya langsung saja. Jadi dagingnya kita bagikan, kita antarkan di rumah masing-masing orang yang akan diberi daging kurban itu. Seperti itu. Nanti tidak ada alasan untuk berkurban ya, Iki. Jadi meskipun ini darurat kesehatan atau PPKM, tapi kita tetap bisa berkurban meskipun tidak sebagaimana biasanya kegiatannya, gitu ya, Iki? Ya, betul. Justru saat sekaranglah sangat dianjurkan karena kita lihat orang yang butuh itu betul-betul butuh sekarang ini, lebih banyak yang membutuhkan. Jadi oleh karenanya tentu kita tetap dianjurkan untuk berkorban, ya, disunahkan muakkadah untuk berkorban, tetapi tentu caranya disesuaikan. Dan yang ini yang disebut dengan new normal. Seperti saat sekarang kita kalau keluar pakai masker, ya harus pakai masker. Jadi caranya saja, tetapi kalau korbannya ini tetap sangat dianjurkan, terlebih pada saat PPKM sekarang ini. Seperti itu, Mas Ale. Ini kita kembali ke aturan PPKM. Menurut PWNU sendiri, apakah sudah mengatakan apakah PPKM yang diterapkan oleh pemerintah ini sudah ideal dan juga masih bisa mendukung ke arah ke arah tidak merugikan aktivitas peribadatan umat muslim, ya? Jadi ini kita kembali ke PPKM. Apakah pandangan daripada PWNU sendiri lah, PWNU Jawa Timur sendiri, yang mana yang jelas di situ juga ada lembaga Bahthul Masail dan para kiai, para mustasyar, Dewan Akhwan maupun Syuriah di dalamnya. Apakah itu aturan PPKM itu sudah dianggap ideal oleh NU itu sendiri, ya, sehingga tidak merugikan aktivitas ibadah para pemeluk agama, khususnya umat muslim, ya? Para ulama sudah bertemu, walaupun dalam forum kecil, hanya 9 kiai di Lirboyo, Kediri, beberapa waktu yang lalu.
juga kita tentu berbincang-bincang terkait dengan PPKM darurat ini. Nah, itu para kiai yang berkumpul maka menganggap bahwa PPKM ini bagian dari ikhtiar yang dilakukan. PPKM darurat ini adalah ikhtiar yang memang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia. Maka tentunya bangsa Indonesia ini harus mematuhi apa yang sudah diatur oleh pemerintah. Karena mematuhi pemerintah itu bagian dari mengamalkan firman Allah, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Yang pertama. Yang kedua, PPKM ini dalam rangka melaksanakan sebuah konstruksi besar di dalam hidup di bumi Allah ini dalam melaksanakan syariat yang disebut dengan hifdzur ruh atau hifdzun nafas. Hifdzun nafas ini adalah kuliyatul khomsi setelah hifdzuddin. Jadi bagian dari menjaga agama itu juga menjaga jiwa, menjaga nyawa. Maka ayat-ayat walatulqu biaidikum ila tahlukah misalnya. Jangan kau jatuhkan dirimu di dalam kematian, di dalam kehancuran. La doror wala diror. Sabda Nabi, jangan kamu membuat bahaya untuk diri kamu dan bahaya untuk orang lain. Ini sangat tepat sekarang ini dengan cara PPKM ini, PPKM darurat. Jadi pemerintah menurut pandangan kami ini sudah sangat tepat sekali di saat memuncaknya penularan Corona 19 ini, maka hendaknya kita harus melakukan ikhtiar. Ikhtiarnya adalah dengan memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Penyebaran mata rantai ini tentu karena menularnya dengan bertemu orang dan orang, maka ini tentu harus diputus. Sehingga dikurangilah kegiatan-kegiatan itu dengan yang disebut dengan PPKM darurat. Maka kita sebagai bangsa Indonesia, apalagi warga Nahdlatul Ulama, itu harus mentaati apa yang disebut dengan PPKM darurat ini. Poin-poin kecil yang misalnya tidak atau kurang ideal, maka kita usulkan. Seperti misalnya tadi itu sempat dirubah Inmendagri ini terkait dengan penutupan tempat ibadah. Kita meminta dan alhamdulillah disetujui tidak ditutup, tapi jangan sampai menyebabkan kerumunan. Yang dari kerumunan itu dikhawatirkan akan timbul tempat-tempat penularan baru. Nah, disinilah maka artinya para ulama setuju dengan PPKM darurat ini. Dan kita sebagai warga Nahdlatul Ulama harus mentaati. Dan PPKM darurat itu tidak ditutup total, lain dengan lockdown. Jadi artinya ada hal-hal yang memang diperbolehkan dilakukan. Dan tentu kita juga meminta kepada aparat yang bekerja untuk menerapkan PPKM darurat ini tentu tidak menerapkan dengan saklek. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang mungkin di bawah kita tidak tahu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga PPKM ini dapat diterima oleh masyarakat dan rasa keadilan masyarakat bisa terpenuhi dan bisa berjalan, tujuannya bisa berhasil, yaitu bagaimana supaya COVID-19 ini tidak menular kepada yang lain, sehingga yang terpapar COVID-19 ini semakin tidak ada, semakin habis, dan yang sudah terpapar mudah-mudahan diharapkan cepat sembuh semuanya. Seperti itu Mas Alek, dan mudah-mudahan kita berharap PPKM 19 ini bisa berhasil, ya, bisa berhasil, sehingga dengan keberhasilan ini maka tentu semuanya keinginannya sama, Indonesia cepat selesai dalam menghadapi Corona 19 ini. Begitu Mas Ali. Terkait selanjutnya yaitu kegiatan Idul Adha yang dilakukan di pesantren, yang mana kita warga Nahdien juga mengetahui santri juga sudah masuk di pesantren, juga kegiatan ngaji pastilah dilakukan. Apalagi pesantren-pesantren besar yang khususnya di wilayah Jawa Timur seperti Lirboyo, Pelosok, bahkan di Jombang sendiri, Peterongan, itu santri juga sudah ada di sana. Ya, mohon maaf pemirsa, karena ada gangguan teknis dari sinyal Kiai Haji Syafruddin Syarif, maka dengan berakhirnya dialog kami bersama beliau, maka berakhir pula program Aula Dialog.
Saya Alaika Muhammad beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.